1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kita akan renungkan sabda ini saudara, sebagai satu pesan Bapa buat kita di tahun 2023. Katakan sebelah kiri kananmu, selamat tahun baru. Katakan dulu, selamat tahun baru. Beri senyuman yang baik, yang manis, yang indah, yang imut, ya apa segala macam. Yang terbaik, amin. Oke, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-8, tapi kita baca dari ayat yang ke-7. Dua ayat ini saja dulu, tapi nanti kita akan bahas banyak ayat. 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, namun perintah baru juga saya ada satu kalimat di situ yang menarik tentang kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar itu telah bercahaya. Lihat, kegelapan pergi dan terang yang benar itu bercahaya. Coba kamu berpikir sejenak, kalau ada terang yang benar, berarti ada terang yang lawan dari terang yang benar adalah terang yang tidak benar begitu. Sekali lagi, dia berkata sebab kegelapan sedang lenyap dan terang benar, terang yang benar itu sedang bercahaya. Ketika saya baca dan saya renungkan, oh ternyata memang benar. Ada terang yang palsu, ada terang yang benar. Selama Anda menjadi orang Kristen, tanda kutip, yang percaya kepada Dia, benarkah Anda telah menerima terang yang benar? Atau kita memiliki terang yang palsu? Hati-hati. Dua-duanya terang, tapi yang satu terang yang benar, yang satu terang yang palsu. Saudara kalau baca dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1. Coba buka dulu. Yohanes pasal 1 guys. Di situ sabda Bapa berkata, mulai dengan ayat yang ke-8, ayat 7 juga ya. Ayat yang ke-7, ia datang sebagai saksi untuk, kita baca ayat 4 aja, 4, 5, 6, 7, 8. Coba Anda baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu, amin. Terus, datanglah seorang yang diutus Bapa, namanya siapa? Ini Yohanes Pembaptis. Terus, saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang apa? Ini kesaksian tentang Bapa kita yang turun ya. Ini terang yang dari awal dia turun ke bumi. Lihat ada kesaksian Yohanes Pembaptis. Terus ayat 8. Ia bukan terang itu. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu bukan terang itu. Tetapi apa? Ia harus memberi kesaksian tentang, berarti berbeda ini. Dua pribadi yang berbeda, ada amin? Yohanes Pembaptis bersaksi tentang pribadi itu, terang itu. Terus ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Terus ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya apa? Tidak menerimanya. Karena lihat ayat 10, tidak mengenalnya. Lihat saya. Anda perhatikan ini baik, ini penting sekali.
Terang itu sudah datang ke bumi dan terang itu ada di bumi. Bahkan ada di dalam setiap hati anak manusia. Tapi waktu dia datang tolak enggak? Mereka enggak menerimanya. Mereka menolaknya. Why? Kenapa? Karena mereka tidak mengenalnya. Pertanyaannya selanjutnya. Siapa yang mereka kenal? Berarti ada terang yang lain. Terang yang palsu. Yang sudah datang terlebih dahulu. Tanda kutip. Kamu harus ingat, ketika Adam jatuh dalam dosa, bumi dikutuk, sejak saat itu bumi dikuasai oleh maut. Bisa nangkap sampai di sini? Makanya maut disebut penguasa dunia. Bisa nangkap sampai sini kakak? Dulu, tapi sekarang kamu harus berkata bahwa penguasa dunia itu adalah pencipta kita yang kudus dan yang benar. Amin. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Setuju katakan amin. Iblis tidak lagi berkuasa atas kamu dan saya sejak kamu percaya dengan dia sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, sudah bisa. Katakan harus sungguh-sungguh. Lihat saya kembali, sejak jatuh dalam dosa, iblis berkuasa penuh atas bumi ini. Iblis berkuasa penuh atas dunia. Dia jadi terang yang palsu, kawan. Katakan iblis jadi terang yang palsu. 1, 2, 3. Dia menjadi malaikat terang. Ada ayat di situ kan bilang, pernah dengar tentang malaikat terang? Terang juga, betul tidak? Bintang timur putra fajar. Terang juga. Kalau bapak kita bintang timur yang gilang gemilang. Tapi kalau Lucifer atau maut itu bintang timur apa? Putra fajar, setan. Dua-duanya bintang, dua-duanya bercahaya, dua-duanya terang. Lihat. Tapi yang satu terang yang benar, yang satu terang yang palsu. Sebagai orang yang percaya sama Bapa, Anda sudah menerima terang yang benar atau belum? Itu pertanyaannya. Karena kebanyakan kita berkata bahwa kita punya terang, tapi kita tidak benar-benar hidup di dalam terang. Makanya kamu buka kembali 1 Yohanes pasal 2. Sederhana sekali, tapi ini membuktikan bahwa banyak orang Kristen, banyak orang yang sudah percaya kepada Bapa, tapi benar-benar tidak memiliki terang yang benar. Lihat ayat yang ke-9 dalam 1 Yohanes pasal yang kedua tadi, saudara. Oke, sudah dapat katakan amin. 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam terang, lihat, semua orang sudah percaya kepada Bapa. Dia berkata, saya sudah ada di dalam terang. Oke? Saya sudah ada dalam terang. Kan percaya kepada Bapa itu kan pasti sudah ada dalam terang. Ada amin. Tapi lihat Alkitab ini mencatat, memberi satu statement yang harus kamu taruh di otak kamu. Supaya kamu bisa menata hidup kamu di dalam 1 tahun 2023 ini, teman. Jangan sampai kita termanipulasi. Jangan sampai kita berpikir kita telah menerima terang yang benar, ternyata terang yang palsu. Wah, kenapa teman? Lihat. Karena ketika kita berkata kita memiliki terang atau kita ada di dalam terang, tapi hati kita masih membenci saudara kita, berarti kita belum ada di dalam terang. Sekali lagi, kalau hati ini masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah, masih menyimpan kedengkian, masih menyimpan iri hati, masih menyimpan semua yang busuk di dalam hati dan pikiran kamu, sekalipun mulutmu berkata bahwa kamu memiliki terang atau kamu tinggal di dalam terang, beritahu sebelah kiri kananmu, engkau penipu. Karena Alkitab bilang apa? Terang yang benar itu apa? Saling mengasihi. Lihat ayat 10. 2, 3. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kalau kamu berkata kamu berada di dalam terang, tapi kamu masih mendendam dengan orang, kamu benci orang, kamu iri dengan orang, kamu dengki dengan orang, kamu mau bermusuhan dengan orang yang ada amarah. Saya mau bilang tidak ada terang dalam kamu. Yang ada adalah kegelapan. Coba saudara lihat.
Apakah saudara mau melangkah di tahun 2023 ini dengan terang yang palsu atau dengan terang yang benar? Coba melihat lagi, saya harus mempersiapkan diri saya, ini baru tanggal 2. Saya harus mempersiapkan diri saya untuk melangkah di terang yang benar. Karena terang yang palsu ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju mana? Lurus, iya lurus. Selalu yang lurus itu berasal dari Bapa, betul. Tapi lihat ujungnya dulu, makanya Anda harus melihat dengan jelas sampai di ujung sana. Menuju kepada Bapa atau menuju kepada maut. Ada jalan yang disangka lurus, terang. Tapi ini terang yang palsu. Kenapa? Karena menujunya kepada maut. Saudara lihat, Anda harus melihat dengan jeli. Benarkah saya sudah memiliki terang? Benarkah saya sudah ada di dalam terang yang benar atau belum? Cirinya begini, salah satunya. Kalau engkau masih menyimpan dendam dalam hatimu. Kalau engkau masih menyimpan amarah dalam dirimu. Kalau engkau masih membenci saudaramu, astaga. Tidak ada terang pada kamu dan saya. Kalau kita ada di posisi itu. Berarti yang kita miliki adalah terang yang palsu. Kita Kristen, tiap hari ke gereja, tahu yang benar. Tapi kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Itu terang palsu. Orang yang memiliki terang palsu, lahirlah yang namanya kefasikan. Katakan, terang palsu melahirkan kefasikan. 1, 2, 3. Sekali lagi, terang palsu melahirkan kefasikan. 1, 2, 3. Terang, beribadah iya, terang nah. Ke gereja iya, pelayanan iya, beribadah iya, bikin ini yang rohani iya, bantu orang iya, tolong orang iya, semua lu lakukan habis. Yang baik. Tapi dalam lubuk hati masih benci orang. Berarti tidak ada terang dong dalam kita. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati. Ingat, bukan soal apa yang kita buat, tapi harus yang kita buat adalah sesuatu yang lahir dari hati yang bersih. Hati yang bersih itu bisa terlahir kalau kau punya pengertian yang benar. Setuju, katakan amin. Mari saudara belajar mengerti apa yang Bapa mau. Jangan sampai kita percaya tapi tidak memiliki terang yang benar. Kita memiliki terang yang palsu. Berjalan sudah capek-capek, bayar harga sedemikian rupa, tapi ujung-ujungnya menuju maut. Kenapa? Kita tidak memiliki terang yang benar, saudara. Ingat, terang yang benar melahirkan apa? Kefasikan. Fasik artinya apa? Orang yang tahu yang benar, tetapi tidak mau hidup di dalamnya. Dia tahu ini salah, tapi tetap aja buat salah. Dia tahu ini tidak boleh, tapi dia tetap melakukan yang sama. Dia tahu ini dosa, tapi dia terus melakukan itu. Itulah kefasikan. Dan saya mau beritahu buat kamu berita sukacitanya. Orang fasik paling dibenci oleh Bapa. Kenapa? Dia tahu yang benar, tapi dia tetap mengikuti keinginan dagingnya. Dia tetap mengikuti apa yang menurut dia benar. Dan akhirnya yang benar yang berasal daripada Bapa ditinggalkan. Padahal melayani, padahal berdoa, padahal baca Alkitab. Tapi dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Itu fasik, itu terang yang palsu. Katakan sebelah kiri kanan, tidak gampang jadi orang percaya, kakak. 1, 2, 3. Anda harus bisa memastikan diri Anda benar-benar memiliki terang yang benar. Pulang sebentar, lihat diri kamu. Kalau kamu masih di dalam hatimu penuh dengan onak dan duri, masih penuh dengan amarah, kedengkian, masih penuh dengan apa? Kebencian, dendam yang begitu membara, pikiran cabul, pikiran yang sia-sia. Halo, kamu sedang ada di dalam terang yang palsu. Kamu jangan pernah berpikir, oh saya pelayanan di sini, Bapak tahu. Aduh, saya mau bilang, kamu sedang ada di jalan yang lurus tapi ujungnya menuju maut. Mari mulai memperbaiki supaya jalanmu di tahun 2023 ini kamu mengalami kemenangan demi kemenangan. Setuju, katakan amin. Kemenangan lepas kemenangan. Kamu diberkati, bukan soal finansial, bukan soal hal yang lain, tapi kamu diberkati dalam hikmat dan pengertian Bapa yang akan menolong kamu supaya kamu bisa melewati setiap badai di tahun ini, saudara. Setuju, katakan amin. Miliki terang yang benar, jangan terang yang palsu. Mari melihat hati kamu. Mazmur 119, coba buka. Ini ayat paling panjang seluruh satu pasal yang paling panjang, Mazmur 119. Kalau Anda baca ini sungguh luar biasa, ayat 1 sampai 10. Saya hanya ambil ayat 1 sampai 10 saja ya.
Kalau kita mau baca semua, besok berkata orang pulang. Baca satu, 100 lebih ayat. Kita baca ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Bapa atau sabda Bapa atau perintah Bapa atau hukumnya Bapa atau nasihatnya Bapa atau kehendaknya Bapa. Lihat. Ini bukan soal pelayanan yang banyak, sebentar lu di sana, sebentar lu pelayanan di sini, sebentar khotbah di sana, sebentar. Semua baik. Tapi kalau kau tidak hidup, lihat, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut sabda Bapa, perintah Bapa. Itu baru berbahagia. Itu terang yang benar, bukan terang yang palsu. Tidak boleh apa? Iya dong, kasih tahu tidak boleh bercela. Berarti mulut bersih, mata bersih, telinga bersih, pikiran bersih, hati bersih, tangan bersih, kaki bersih. Semua bersih habis. Kasih tahu sebelah kiri kan, tidak bercela. 1, 2, 3. Omong kuat, tidak bercela. Tahu bercela artinya tidak ada cacat celah, tidak ada celah, tidak ada lubang sedikit yang bisa orang menghantam kamu. Ketika kamu hidup benar di hadapan Bapa, siapa yang bisa mencela kamu? Tidak ada. Mereka berjuang dan berusaha untuk mendapati kesalahan kamu, tetapi mereka malu. Kenapa? Mereka tidak mendapati satu kesalahan pun. Seperti kita orang pun Bapak Yasa di Golgota. Pergi ke Herodes, Herodes lempar ke Pilatus. Pilatus bilang tidak ada satu kesalahan yang kami dapati dari orang ini. Tidak ada ini, lepaskan saja dia. Lihat. Artinya apa? Ketika kamu hidup di dalam terang yang benar, siapa yang bisa membuat engkau itu jatuh? Tidak ada yang bisa. Kenapa? Tidak ditemukan cacat celah. Tidak ada, istilahnya orang bilang apa ya? Dia punya selak untuk menjatuhkan kamu itu tidak ada. Kenapa? Kau hidup benar kok menuruti apa yang dia mau. Karena terang yang benar telah ada pada kamu. Amin. Ayat 2 terus. Ramai ini Mazmur 119. Kalau lu mau jadi Kristen, baca Mazmur 119 dan hidupi. 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan bukan setengah hati, bukan mencari dia waktu sakit, bukan mencari dia waktu lagi membutuhkan supaya skripsi, supaya ini, supaya itu. Kasih tahu sebelah kiri kanan, munafik, fasik, keturun ular beludak. Lu cari Bapak itu pas lu butuh saja. Betul kok sonde? Baru lu mulai berteriak, Tuhan tolong saya. Engkau Allah yang mengerti dan peduli. 2023 kamu di tempat ini belajar. Kamu yang harus peduli sama Bapak. Kamu yang harus mengerti sama pencipta kita. Setuju katakan amin. Mulai peduli dengan perasaannya. Mulai mengerti dengan perasaannya. Jangan paksa Bapak terus mengerti elu. Mau sampai kapan kamu jadi anak-anak? Anak-anak itu enggak mau tahu. Yang penting Bapak perhatikan dia. Betul kok sonde? Mau dia bapaknya lagi marah kek, mau mamanya lagi marah kek, dia datang merengek kiri kanan katung hati lulu. Itu anak kecil. Sepanjang dia kecil kita mau jewer-jewer dia, lucu-lucu. Coba kalau disebut tempeleng aja. Ya toh? Beda kecil beda dengan besar perlakuannya. Bisa nangkap sampai di sini teman? Ayo berbahagialah orang-orang yang apa? Memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Setuju katakan amin. Kata segenap itu artinya apa? Seutuhnya, seluruhnya. Kalau kamu mau menjadi orang yang segenap hati, kamu harus melewati banyak proses hidup. Segenap hati ada kata lain yaitu dengan ikhlas. Katakan ikhlas. Ikhlas artinya apa? Tidak lagi memusingkan masalah penghidupannya. Tidak lagi memusingkan masalah kepentingan pribadinya. Tidak ada lagi. Dia hanya cuma tertuju kepada Bapa dan Bapa saja. Hidupnya hanya untuk Bapa, tidak ada yang lain. Tapi kalau kita masih memusingkan masalah penghidupan kita ya, kamu harus mulai mengintrospeksi diri. Sudahkah terang yang benar itu ada pada kamu? Bukan berarti tidak boleh kerja ya, kerja boleh. Beraktivitas boleh untuk memenuhi kebutuhan kamu. Tetapi ketika jam doa itu sudah dibunyikan, alarm itu bunyi. Kan alarm itu kan ada alarm alamiah, yaitu hati nurani kamu.
Hatimu itu akan bergetar ketika waktu itu sudah waktu untuk kamu berdoa. Dia akan bergoncang dalam hati kamu. Dia akan membuat kamu tidak nyaman dan tidak tenang untuk kamu harus berdoa. Kadang-kadang kita melawan. Kenapa? Kita lebih sibuk dan respon kepada pekerjaan, kepada usaha, kepada bisnis. Nah, saya mau bilang sama kamu, itu artinya tidak ikhlas. Kamu tidak ikhlas. Ikhlas artinya mau berani melepaskan itu untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang dari Bapa kita yang hidup itu. Berani enggak kamu dengan segenap hati? Amin. Kalau punya terang yang benar, model begitu. Yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup apa? Baca 1, 2, 3. Yang sekarang saya tanya kamu, sudahkah ada jalan yang ditunjukkan oleh Bapa? Sudah. 1 Petrus berkata, aku telah meninggalkan jejak dan jalan itu, supaya engkau mengikuti setiap jejak yang telah aku tinggalkan kepada kamu. Astaga. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kita, kita ini siapa? Kasih tahu sebelah kiri kanan, munafik. Pikul nama Kristen tapi kelakuan ke setan. Coba kasih tahu sebelah kiri kanan, ke setan. Omong kuat. Omong kuat terapa apa? Pakai mulut agak berombeng sedikit saudara. Setan. 1, 2, 3. Ke setan tuh. Nah, setan itu kan ke binatang. Jadi ketika seorang itu berperilaku ke setan seperti binatang. Nah, lihat, yang juga tidak melakukan kejahatan. Kamu tahu kejahatan di mata Bapa itu apa? Membunuh. Oh, pasti jahat itu. Tapi kejahatan di mata Bapa adalah orang yang tahu Bapa, yang tahu yang benar, tapi tidak mau melakukannya itu. Matius 7 bilang apa? Bukan orang yang bersuruh memanggil Tuhan yang masuk sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang masuk sorga. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami berbuat mujizat demi namamu? Tuhan, tidakkah engkau tahu kami mengusir setan demi namamu? Tuhan, tidakkah engkau tahu kami bernubuat dan berkhotbah demi namamu? Pada hari yang terakhir aku akan jujur dan berterus terang kepada kamu, bahwa aku tidak mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Berarti yang membuat kejahatan itu apa? Orang-orang yang melayani Bapa tetapi tanpa pengertian yang benar, yaitu apa? Tidak menuruti perintah Bapa, hanya omong Tuhan penuh mulut, pelayanan luar biasa, hidup seperti orang rohani yang makanya dia mau tidur di gereja saja atau di persekutuan doa saja. Tapi dia pun kelakuan ke setan. Roma 10 berkata, aku memberi kesaksian kepada kamu ayat 1-3, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga mereka apa? Membangun pengertiannya sendiri. Waktu mereka membangun pengertian sendiri dalam pelayanan, dalam kekristenan, apa yang terjadi? Pemberontakan. Mereka tidak tunduk dan takluk kepada hukumnya Bapa. Itu kejahatan di mata Bapa. Itu jahat. Karena dia tahu Bapa itu seperti apa. Dia pelayanan, dia Kristen, tapi dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Kamu tidak boleh seperti itu di sini. Amin. Kalau kamu melihat masa depanmu cerah, kalau kamu melihat ada Yerusalem yang baru di depan sana, dan kamu menjadi penduduk salah satu orang yang tinggal di dalamnya, benahi dirimu dari sekarang. Miliki terang yang benar, jangan terang yang palsu. Setuju, katakan amin. Hati-hati. Terus ayat 4. 2, 3. Bapak sudah sampaikan tiap hari ini. Perpanjangan mulut Bapak kita sampaikan terus. Kamu baca Alkitab, ada perintah Bapak. Dia sudah sampaikan. Hanya kita ini yang tidak mau menuruti Simson. Dia tulis iya. Kau dengar iya. Pergi di sini dengar firman Tuhan. Ini dengar. Lu dengar perintah Bapa. Lu tahu ini salah, tapi lu tidak mau menghindar. Tetap saja di situ. Hati-hati. Ayat 5. Yang kamu pegang bukan uang kamu. Yang kamu pegang bukan pacar kamu. Yang kamu pegang bukan orang tua kamu. Yang kamu pegang adalah ketetapan Bapa. Ada amin? Halo, ada amin? Tahu ketetapan itu lebih dari janji. Jadi kalau orang nyanyi,
janjimu ajaib, janji bisa berubah. Tapi kalau ketetapan, apa yang sudah ditetapkan tidak bisa berubah. Setuju katakan amin. Makanya pegang pada ketetapannya Bapa. Setuju katakan amin. Kalau dia sudah katakan kamu yang dipilihnya, sudah maju terus. Kalau dia sudah tetapkan kamu menjadi anak-anaknya akan bersama dengan dia di Yerusalem yang baru, mari berjuang untuk terus melakukan apa yang dia perintahkan. Setuju katakan amin. Jangan jadi orang yang malas. Jangan berpikir kamu tiap hari gereja, tiap hari persekutuan doa, tiap hari berdoa. Belum tentu juga kehidupan keseharianmu itu benar-benar memiliki terang yang benar. Jangan sampai kita hanya cuma melakukan aktivitas rohani, berdoa, kamu melayani, tapi kelakuan hati masih busuk, pikiran masih busuk, semuanya masih tidak benar. Berarti kamu memiliki terang yang palsu, yang melahirkan kefasikan dalam kamu. Ayat yang ke-6, jangan garu-garu. Saya tahu kamu mau pulang, pulanglah. Jangan sampai pulang ke Bapa nanti. Ayat 6, 1, 2, 3. Lihat, ini tentang masa depan. Aku tidak akan dapat malu kalau aku tetap ada di dalam Bapa. Aku tidak akan pernah dapat malu kalau aku ada terus memegang perintah-perintahnya Bapa. Aku berjalan, tidak ada yang akan mempermalukan aku. Siapa? Makanya Mazmur 91 bilang apa? Sekalipun 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Lihat, tidak ada satupun di jalan hidupmu kalau engkau memiliki terang yang benar, terus hidup melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Yang ada hanya kemuliaan dan kemuliaan. Siapa yang bisa mempermalukan kamu? Dia berhadapan dengan pencipta yang kudus dan yang benar. Karena kamu apa? Anaknya lah. Sebab terang itu telah datang. Dia datang kepada milik kepunyaannya, dan milik kepunyaannya menerimanya. Dan siapa yang menerimanya? Mereka adalah anak-anaknya. Siapa yang berani menjamah kamu? Siapa yang berani mempermalukan kamu? Mau mempermalukan kamu dengan cara apa? Tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada sesuatu yang bisa membuat kamu itu dipermalukan. Tidak ada. Kamu didapati kudus adanya. Kamu didapati benar karena kamu punya terang yang benar. Ada amin? Begitu. Terus ayat 7. 2, 3. Aku bersyukur apabila aku harus jujur. Jangan mulut terima kasih Bapak, kau di dalam hati bilang kurang. Seharusnya tuh saya dapat lebih, tapi biar kau ucap syukur daripada sonda apa-apa, itu berarti tidak jujur. Pernah begitu ya? Bertobat ya, amin. Kepinginnya tuh gede, besar, tapi yang dapat tuh sedikit. Lu bilang terima kasih Bapak, tapi lu pun hati ini tidak jujur. Makanya antara perkataan dan pikiran dan hati itu beda, Kak. Kasih tahu sebelah kiri kanan, Alkitab bilang harus jujur. Jangan tidak jujur. Hati ini harus jujur. Kalau sedang jatuh cinta, jujur-jujur saja. Jangan main kucing kaleng. Harus jujur. Iya toh, naik turun ke gelombang. Iya toh, hilang muncul seperti orang main surfing saja. Masuk dalam gelombang keluar, sadis. Tiba-tiba dia sudah terguling-terguling dalam gelombang. Harus jujur dengan hatimu. Setuju katakan amin. Lebih baik cinta Bapa, Kak, percaya saya. Mencintai dia ya, hidup itu jauh lebih penting dari segalanya. Kau akan dapat semua yang kau inginkan, tapi bukan keinginan yang terlahir karena daging kamu, tapi karena kehendak Bapa. Amin. Kalau kita mau ini, parah. Orang lain beli ini, lu juga mau. Orang lain beli pesawat, lu juga mau. Orang lain beli motor, lu juga beli motor. Orang lain beli rumah, lu juga beli rumah. Padahal lu ada setengah mati nih. Pokoknya gengsi. Katakan, lebih baik jujur daripada tidak jujur. 1, 2, 3. Makanya Bapak kita ajar kita apa? Jadilah dirimu sendiri. Jadilah sesuai kehendak yang Bapak mau. Kehendak Bapa. Amin. Itulah terang yang benar. Ayat yang ke-8. 2, 3. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Ayat yang ke-9 terus sampai 10. 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan
firman Bapa atau sabda Bapa atau perintah Bapa. Yang terakhir, 10. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari. Itulah cara kita menjaga diri kita. Saudara, terang itu telah datang. Kegelapan itu telah pergi. Tapi terang yang benar itu sedang bercahaya. Sudah tiba waktunya terang yang palsu itu pergi, kakak. Jangan biarkan kamu hidup dalam satu kebiasaan kekristenan yang sebenarnya menghantarkan kita kepada sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Yang penting percaya. Lu mau hidup apa? Yang penting percaya. Percaya harus dibuktikan dengan menuruti perintah Bapa. Dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kamu. Seikhlasnya, seikhlas, benar-benar ikhlas. Tidak ada lagi kepentingan pribadi. Makanya yang dihajar hari-hari ini dalam kehidupan kamu nanti, dalam proses kamu di tahun ini adalah apa? Ketidakpedulian, kepentingan diri sendiri, egois. Itu akan dihajar, dipukul betul-betul. Supaya apa? Kamu betul-betul melihat diri kamu itu seutuhnya di hadapan Bapa seperti apa. Kalau orang masih punya ego, hanya mementingkan diri sendiri, tidak akan pernah memiliki terang yang benar. Yang ada mentok, dia tolak. Terang itu telah datang, tolak terus, tanpa kita sadar, kakak. Mari, jadilah pribadi yang benar-benar menerima terang itu, saudara. Terang yang benar, bukan terang yang palsu. Jadilah seperti bayi. Mari saya kasih kamu satu ayat yang menarik sekali. 1 Petrus, saudaraku. Satu Petrus 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, bukan susu sapi, tapi ASI, air susu ibu. Asli, murni, bukan susu sapi. Saya nangkap sampai sini? Bukan susu apa? Tapi susu yang murni, berarti ASI, yang berasal dari induknya. Asli, bukan susu sapi. Ulang, kita ngomong. 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti yang selalu ingin akan, bukan susu sapi. Kalau orang banyak minum susu sapi, gemuknya itu, montoknya itu beda. Kalau anak yang sukanya susu ibu, ASI, dia punya daya tahan tubuh itu 200 sampai 1000 kali lipat daripada anak yang hidup dengan susu sapi. Serius ini beta omong. Dia punya daya tahan tubuhnya beda. Memang kelihatan perkembangannya kecil. Karena memang air susu ibu itu dia punya fungsi itu adalah apa? Untuk memberi ketahanan dan pertahanan, perlindungan dari segala sakit penyakit dan virus. Jadi kalau kamu ini dapatkan asupan air susu yang murni dari Bapa yang kudus dan benar, langsung kawan, astaga, setan 2 binatang, siapa yang mau datang kau bikin celasan lu, sonde bisa. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, siapa yang bisa? Soalnya ada. Makanya harus yang seperti bayi, hanya cuma apa? Yang selalu ingin apa? Akan air susu yang murni dan yang rohani, murni lagi, rohani lagi. Astaga, you betul-betul perfecto, sempurna. Ada amin? Sehingga ayat Alkitab itu berkata, hendaklah engkau yang sempurna. Berarti bisa tidak kamu jadi sempurna? Sangat bisa, kalau mau memiliki terang yang benar. Jadi kalau ada orang bilang nobody no perfect, Alkitab bilang ada orang yang sempurna kalau dia mau hidup seturut dengan apa yang diperintahkan Bapa dan melakukan apa yang terus dikehendaki oleh Bapa, hidup di dalamnya. Hidup benar ya, hidup kudus ya, dan terus memiliki terang yang benar. Ada amin? Kan harus begitu. Lewati dulu prosesmu. Semua orang punya proses yang beda-beda. Dan kamu harus melihat itu dengan pikiran yang jeli. Jangan ketika kamu dipukulin, kamu dimarahin, yang kamu lihat itu dengan cara pandang kamu. Itu ego. Itu berarti kamu masih punya ego. Maka dihabisi kamu punya ego semua, pasti. Makanya ketika kamu dimarahin, kamu ditolak, kamu diapa-apain,
Dia apa-apain tanda kutip ya, bukan kamu permisi dilakukan, dilecehkan, bukan. Tapi mungkin kamu ditolak, kamu dikata-katain dengan kata-kata yang tidak benar, dimarahin dengan begitu dahsyat. Kamu harus jadi pribadi yang kuat. Ada amin kawan? Oke. Terus lanjut, supaya 1, 2, 3. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Ulang, 1, 2, 3. Supaya keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Bapa. Ulang lagi ayat 2 dan 3. Satu kali lagi kita tutup. 1, 2, 3. Jika ulang, 1, 2, 3. Dan jadi supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar kakak. Kalau kamu benar-benar mengecap air susu yang murni dan rohani, bertumbuhnya kamu tuh kuat kakak. Virus-virus datang, son mampan, dia datang mau tusuk lupa otak, itu jarum dong patah. Dia mau bikin kamu mulai mundur, sonde bisa. Kamu punya ketahanan, pertumbuhan yang kuat. Dan kamu punya jaminan keselamatan yang kamu pegang kuat. Dan tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Ada amin? Katakan sebelah kiri kananmu. Mari jadi seperti bayi yang mau susu yang murni dan rohani. Bukan jadi bayi rohani yang bayi terus, bukan. Ini seperti yang hanya menyukai yang murni. Bukan yang abal-abal, bukan menurut orang ini, menurut catatan ini, menurut ini. Bukan itu yang Bapak mau. Menurut Bapak, ya hidup itu pencipta kita. Yang diinginkan oleh Bapak apa? Bukan menurut pendeta A, menurut pendeta B, menurut filsuf ini, menurut ini. Tidak bisa. Hidupmu bukan karena filsuf. Hidupmu bukan karena para teolog yang hebat. Tapi karena apa kata penciptamu. Setuju katakan amin. Maka miliki kerinduan untuk mengecap yang murni yang berasal dari Bapa. Ada amin? Mari kita tundukkan kepala.